Jazarah minha sayyi'an, katanya. Berarti tidak diberikan upah dari hewan kurban itu sendiri, walaupun hanya sebatas kulitnya doang, bukan hanya dagingnya, Pak. Kulitnya tidak boleh. Ini larangan antara halal dan juga haram. Ini hati-hati betul ini panitia ini, Pak. Panitia itu boleh. Apakah ada unsur pahala bagi panitia? Ada. Karena panitia ini berusaha untuk memudahkan orang lain beribadah. Tidak payah-payah orang lain mencari sabili ini, akhirnya diwakilkan oleh panitia. Ini ibadah ini, Pak. Tapi ada larangan, ada perintah di dalam ruang lingkup daripada kepanitiaan itu sendiri. Tidak boleh sedikit pun diambil daripada kulit, diambil daripada daging, diambil daripada kaki tulangnya untuk jadi upah bagi orang yang menyembelih daripada itu hewan kurban ataupun kepanitiaannya. Titipan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus jajaran para alim ulama, jajaran para pengurus masjid, tokoh-tokoh masyarakat cerdik pandai, hadirin wal hadirat, jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari yang mulia ini, alhamdulillah, pada hari ini kita mendapatkan rahmat berupa guyuran hujan. Mudah-mudahan itu semua membawa berkah dan juga manfaat di dalam kehidupan kita. Kemudian salawat beriringkan salam kita haturkan ke junjungan kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah keistimewaan bagi kita semua setelah selesai menunaikan ibadah salat fardu maghrib, sembari menunggu masuknya waktu Isya, kita masih bisa menahan diri beriktikaf di masjid yang kita cintai ini. Salah satu bentuk keistimewaan yang kita peroleh, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa ghasiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa khuffatihimul malaika wa dzakarahumullahu fi ma'indah. Ketika ada sekelompok kaum di kalangan daripada umatku, kata Nabi, yang mana mereka berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka di dalam rumah Allah itu membacakan ayat-ayat Allah, membacakan beberapa hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mentadabburi daripada itu dan mengambil manfaat, dan juga mereka amalkan di dalam kehidupannya, maka Allah berikan rahmat kasih sayangnya,
Allah turunkan ketenangan kepada kita. Allah sebut-sebut daripada nama-nama kita satu persatu di sisi daripada para malaikat-malaikatnya. Ini bentuk keistimewaan yang kita peroleh, Pak. Ini luar biasa. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang mulia ini, sembari menunggu masuk waktu Isya ya, kita membacakan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka istilahnya adalah muttafaqun alaihi. Dua ulama hadis sepakat atas kesahihannya. Hadis ini bersumber dari Ali ibnu Abu Talib radhiyallahu anhu. Dari Ali ibnu Abu Talib, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Ali ibnu Abu Talib ini masih termasuk kategori keluarga dekat daripada Nabi. Silsilahnya ketemu di Abdul Muttalib. Ali ibnu Abu Talib ibnu Abdul Muttalib. Kalau Rasulullah ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib, berarti satu kakek ini antara Rasulullah dengan Ali ibnu Abu Talib. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka apa kata Ali ibnu Abu Talib di dalam hadis ini? Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala butunih. Aku disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mewakilkan daripada prosesi ataupun pelaksanaan penyembelihan seekor unta. Berarti ini berkaitan daripada hewan kurban ini, berkaitan daripada hewan kurban. Secara tidak langsung Ali ibnu Abu Talib ini adalah perwakilan daripada Nabi. Nah, kita baca redaksi daripada hadisnya. Wa an atasaddaqu bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa alla u'tiyal jazzarah minha sayyi'an, kata Ali. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah di penghujung daripada bulan Syawal. Habis bulan Syawal masuk bulan Zulqa'dah. Habis bulan Zulqa'dah masuklah bulan Zulhijjah. Di dalam bulan Zulhijjah ini ada ibadah yang luar biasa. Salah satunya adalah ibadah kurban. Terkadang disebut dengan istilah kurban, terkadang disebut dengan penyebutan udhiyah, terkadang disebutkan dengan istilah nahar, dan ada yang menyebutkan dengan nusuk. Ini 4 istilah. Kurban itu bukan berarti berkorban pada hakikatnya, Pak. Yang kita pahami kalau dia berkurban berarti berkorban. Tidak. Kurban itu diambil daripada kata qariba yaqrabu qariban wa qurbanan, berarti mendekatkan diri. Dengan perantaraan memotong hewan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Kalau kita di Indonesia yang sering kita dengar itu adalah kurban. Kurban sapi, kurban kambing. Nah, kalau kita lihat di beberapa referensi-referensi ilmu agama ataupun disiplin ilmu fikih, jarang sekali kita temukan istilah kurban di situ. Jarang, Pak. Yang kita temukan di dalam berbagai referensi ataupun disiplin ilmu fikih itu adalah dengan sebutan udhiyah. Udhiyah. Apa itu udhiyah? Hewan ternak yang disembelih itu. Itu namanya udhiyah. Nah, kalau istilah daripada udhiyah itu diambil daripada duha, waktu duha. Duha ini ketika matahari terbit, habis waktu syuruk dilanjutkan waktu duha.
Berarti pada waktu duha inilah pelaksanaan salat Idul Adha. Idul Adha artinya adalah Id itu lebaran, Adha hewan ternak yang disembelih pada waktu duha. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya Idul Adha ini adalah perkara ibadah sunnah yang ditunaikan, yang mana waktunya lebih disegerakan dibandingkan sholat Idul Fitri. Jangan sama waktunya, Pak. Kalau Idul Fitri itu kurang lebih jam 8, seharusnya Idul Adha itu tengah 8 sudah mulai. Tapi terkadang di berbagai masjid pelaksanaan Idul Fitri yang sudah kita lewati, Pak, itu pelaksanaan sholatnya jam 8 lebih, bahkan tengah 9. Apa sebab? Banyak sekali seremonial-seremonial yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan sholat itu. Kata sambutan 7 orang, bahkan lebih daripada itu. Padahal tujuan utamanya adalah pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah begitu juga dengan Idul Adha, Pak. Kalau ada hal yang urgent sekali disampaikan, sebelum jam 7 seharusnya sudah disampaikan secara keseluruhan. Laporan kepanitiaan, pelaksanaan sholat Idul Adha dan lain sebagainya. Berarti Idul Adha ini disunnahkan untuk disegerakan pelaksanaannya dibandingkan sholat Idul Fitri. Kenapa? Karena Idul Adha ini kebiasaan Nabi, ketika masuk waktu subuh Rasulullah menahan diri, tidak makan, tidak minum. Sampai kapan? Sampai selesai pelaksanaan sholat Idul Adha, barulah Rasulullah minum. Itu sunnah berpuasa. Kita juga di Indonesia rata-rata seperti itu, Pak. Sebelum sholat Idul Adha menahan diri dulu, pulang dari sholat Idul Adha baru makan lontong, baru makan nasi lemak, baru makan bubur dan lain sebagainya. Kalau Idul Fitri itu disunnahkan makan dulu. Sebelum berangkat sholat terlebih dahulu makan lontong dulu, makan nasi lemak dulu, makan prata dulu di rumah, baru berangkat sholat. Ini kebalik antara Idul Adha dengan Idul Fitri. Berarti Idul Adha ini segerakan, Pak, waktunya. Jangan sama dengan Idul Fitri. Ya, kalau bisa itu tengah 7 itu, tengah 7, 7.30 itu sudah imamnya takbiratul ihram. Tapi Bapak Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini duha. Terkadang disebut dengan istilah nahar. Nah, kita lihat di dalam surat Al-Kautsar, fasolli li rabbika wanhar, kata Allah, maka solatlah atas nama Tuhanmu dan berkurbanlah. Wanhar itu maknanya berkurban. Dalam pandangan ulama-ulama mufassirin, solat yang dimaksudkan di dalam ayat itu bukan solat fardu, tapi solat Idul Adha. Sholat sunnah Idul Adha lah engkau, setelah selesai barulah berkurban. Itu maknanya. Kenapa disegerakan pelaksanaan Idul Adha itu, Pak? Karena setelah sholat Idul Adha ada ibadah yang lain. Apa itu? Penyembelihan daripada hewan kurban. Terkadang juga disebut dengan istilah nusuk. Kita lihat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berarti nusuk itu maknanya juga berkurban. Nah, nusuk makna hakikatnya secara lughawi itu adalah logam mulia yang terbuat daripada perak yang sudah bercampur dengan kotoran, sehingga logam ini dipanaskan, dia meleleh sudah kotorannya. Itu namanya nusuk. Pada hakikatnya orang yang berkurban itu adalah untuk menanggalkan dan membersihkan sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat hayawani yang ada di dalam hati kita. Maka diistilahkan dengan nusuk. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pelaksanaan kurban ini pada hakikatnya adalah sendiri-sendiri. Ini adalah ibadah personal, ibadah sendiri-sendiri itu. Dia bawa kambingnya, ia sembelih, ia bagi dagingnya, itu hakikat daripada pelaksanaan kurban. Tapi dikarenakan banyak orang yang tidak sanggup untuk mencari hewan kurbannya,
untuk menyembelih daripada kurbannya, untuk mengoperasikan daripada daging-daging kurbannya, sehingga di Indonesia untuk memudahkan daripada ibadah ini ada namanya panitia kurban. Kalau di dalam Al-Quran, dalam hadis tidak ada disebutkan khusus panitia kurban, itu tidak ada. Tapi di dalam hadis ini diceritakan oleh Ali ibnu Abu Thalib. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai melaksanakan ibadah haji wada. Nabi berkurban. Berapa kurban daripada Rasulullah ketika itu? Bukan satu kambing, Pak. Bukan dua kambing kurban daripada Nabi. 100 onta. 100 onta. Satu onta kurang lebih harganya 200 juta. Kali saja itu. Kalau 100 onta itu berapa miliar itu kurban daripada Nabi itu. Rasulullah itu orang kaya. Ketika Nabi menyembelih daripada hewan kurbannya, salah satu wasittina, 63 onta yang sudah disembelih oleh Nabi, itu kan sedikit kewalahan, sangat melelahkan, Pak. Kita 2 ekor saja sudah agak sedikit letih, itu 4 ekor. Ini 63 ekor yang disembelihkan oleh Rasulullah. Nah, sisa daripada onta ini diwakilkan oleh Rasulullah kepada Ali ibnu Abu Thalib. Wahai Ali, aku sedikit lelah ini untuk menyembelih daripada kurbanku ini, ontaku ini. Engkaulah yang melanjutkan untuk menyembelihnya, kata Nabi. Berarti secara tidak langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan penyembelihan itu kepada siapa? Kepada Ali ibnu Abu Thalib. Maka apa kata Ali? Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budunah. Aku disuruh oleh Nabi untuk melanjutkan penyembelihan daripada kurban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat Bapak Ibu, di penghujung daripada penyampaian Ali ini ada bentuk larangan. Apa kata Ali ibnu Abu Thalib? Wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha. Setelah aku sembelih ini hewan kurban daripada Nabi, aku disuruh untuk mensedekahkan daripada dagingnya, mensedekahkan daripada kulitnya, mensedekahkan daripada kakinya, mensedekahkan daripada kepalanya dan lain sebagainya. Ini yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Ali ibnu Abu Thalib? Wa alla u'tiyal jazzarah. Dan aku tidak boleh memberikan upah. Ujrah itu upah. Dan aku tidak boleh memberikan upah karena ada larangan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak memberikan upah itu. Upah kepada siapa ini? Upah kepada perwakilan, upah kepada panitia, upah kepada penyembelih daripada hewan kurban itu sendiri. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jazzarah minha sayyi'an, katanya. Berarti tidak diberikan upah dari hewan kurban itu sendiri, walaupun hanya sebatas kulitnya doang. Bukan hanya dagingnya, Pak. Kulitnya tidak boleh. Ini larangan antara halal dan juga haram. Ini hati-hati betul ini panitia ini, Pak. Panitia itu boleh. Apakah ada unsur pahala bagi panitia? Ada. Karena panitia ini berusaha untuk memudahkan orang lain beribadah. Tidak payah-payah orang lain mencari sabili ini, akhirnya diwakilkan oleh panitia. Ini ibadah ini, Pak. Tapi ada larangan, ada perintah di dalam ruang lingkup daripada kepanitiaan itu sendiri. Tidak boleh sedikit pun diambil daripada kulit, diambil daripada daging, diambil daripada kaki tulangnya untuk jadi upah bagi orang yang menyembelih daripada itu hewan kurban ataupun kepanitiaannya. Titipan. Tidak ada komanya. Berarti tidak boleh itu diambil dari dagingnya, tidak boleh diambil dari hewan kurbannya. Terkadang itu, mohon maaf, ini di luar sana Tanjung Pinang gayanya tidak ada.
Apa kata tukang jegal atau tukang potong hewan kurban itu? Saya mau memotong hewan kurban itu, tapi upahnya kepalanya ya, kata dia. Upahnya kepala kambingnya, upahnya kepala daripada sapinya, upahnya kepala daripada onta. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh itu. Karena itu adalah hewan kurban orang. Peserta kurban itu yang bertanggung jawab, yang memiliki hak sepenuhnya, bukan panitia. Ini mohon maaf, saya bertemu dengan sekelompok panitia kurban. Ketika saya menyembelih itu sapi, sudah selesai disembelih, dioperasikan oleh panitia. Apa kata panitianya? Mohon maaf Ustaz, ini adalah hak daripada panitia untuk membagi dagingnya kepada siapa saja kehendak daripada panitia, untuk mengambil dagingnya kepada siapa saja hendak daripada panitia, mengambil tulangnya, mengambil kepalanya, mengambil kulitnya. Ini dasar dari mana itu? Itu seetele dewe kata orang Jawa. Seenak-enak dia saja itu panitia tuh. Ini mohon maaf Pak, panitia itu tidak ada hak dibandingkan daripada hewan kurban itu. Tidak ada hak di situ. Itu adalah hak daripada peserta kurban. Kalau seandainya peserta kurban itu memberikan wewenang kepada panitia, terserah bapak lah, ini kurban saya 1 ekor sapi ini, 1 orang 1 ekor sapi ini, bapak potong, bapak bagikan, terserah bapak bagikanlah di situ. Barulah mandat itu diberikan kepada panitia. Maka bapak ibu, ketika nak mengambil tulang, nak mengambil daging daripada kurban yang sudah disembelih itu, wajib hukumnya atas izin daripada peserta kurban. Wajib. Ini terkadang Pak, sapinya sudah dipotong, ini mohon maaf, yang gantung-gantungnya itu sudah hilang lebih dahulu, bola-bolanya sudah hilang. Lah, ini siapa yang ambil gitu? Ternyata ada yang motong, dia buang. Nak balik ke rumah baru ya ambil. Ada orang yang datang dari rumahnya sudah bawa pisau, sudah dipotong itu sapi, ya ambil seret, dipotongnya, dimasukkan plastik, bawa pulang. Itu mencuri namanya Pak. Kenapa? Karena tidak izin daripada peserta kurban. Nah ini tanggung jawab daripada panitia itu besar. Dunia akhirat ini Pak, antara pahala dengan dosa, antara pahala dengan dosa. Berarti harus ada izin sepenuhnya daripada peserta kurban. Nah, kita survei dulu. Harga daripada sapi itu berapa? 25 juta. Ini sudah lumayan besar itu. Bagikan 7 orang, berarti setiap orang dikenakan pembiayaannya berapa? Kelebihan daripada pembiayaan itu wajib diketahui oleh peserta kurban. Panitia jangan diam-diam, wahai itu, oh ini sisa, ini 2 juta. Ya sudah, kita bagi 2. 1 juta untukmu, 1 juta untukku. Haram itu. Kenapa? Karena itu adalah hak daripada peserta kurban. Maka itu pentingnya kepanitiaan informasikan. Mohon maaf Bapak Ibu, 1 ekor ini 7 orang, pembiayaannya sekian, sisa daripada uangnya sekian. Sampaikan kepada panitia, sampaikan kepada peserta kurban. Apakah peserta kurban bersedia ini untuk diinfakkan ke kas masjid, diberikan kepada fakir miskin? Mereka ridha, baru halal, baru halal. Terus upah yang kita ambil untuk tukang potong daripada hewan kurban itu dari mana? Yang jelas tidak boleh diambil dari hewan kurban itu sendiri, sama ada ia kakinya, kulitnya, dagingnya, tulangnya, kepalanya, tidak boleh sebagai upah. Ingat ya, tidak boleh diberikan kepada tukang, ya tukang potong daging daripada hewan kurban itu atas nama upah, atas nama upah, tidak boleh itu. Tapi terkadang panitia ini kan, siapa yang motong sapinya? Si fulan, ya berikan 1 kantong plastik, tapi niatnya bukan atas nama upah, itu boleh, itu diberikan. Tapi kalau atas nama upah, apalagi orang yang nak motong sapi itu, ia syaratkan, saya potong itu sapi, kepalanya untuk saya. Tidak boleh Pak, cari pemotongan yang lain, jangan dipakai orang itu. Kalau dia mensyaratkan ada bagiannya untuknya daripada hewan kurban itu sendiri. Terus apa yang kita bayar, jasa yang kita pakai terhadap
panitia ini, terhadap penyembelih daripada hewan kurban ini. Nah, ada namanya operasional. Berapa setiap peserta kurban itu dikenakan biaya? Contoh 3 juta. Ini contohnya 3 juta. Ternyata harga sapinya pas 3 juta kali 7, 21 juta harga sapi itu. Terus kan pembiayaan untuk pemotongan, pembiayaan untuk pembeli alat-alat pisau dan lain sebagainya kan membutuhkan pembiayaan. Jangan Bapak ambil itu dari kas masjid itu, nggak boleh itu. Kita ambil saja dari infak masjid, nggak boleh. Kenapa? Karena infak masjid itu kemaslahatan umat. Kurban itu adalah ibadah personal tadi, perseorangan. Maka tambahkan 100.000 atau 200.000 dari pembiayaan harga daripada sapinya. Lebihkan 100.000 untuk apa? Operasional. Operasional itu memang khusus dibutuhkan di lapangan. Dari segi pembeli pisaunya, pembelian plastiknya dan lain sebagainya itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu adalah diambil dari daging. Sapi itu untuk upah bagi panitia, untuk upah bagi tukang potong hewan kurban. Ini yang dilarang. Disampaikan oleh Ali ibn Abu Thalib, aku dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil sedikit pun itu daging kurban diberikan kepada panitia, diberikan kepada tukang potong sebagai upah. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, Pak, sebagai upah. Kalau tidak upah itu boleh. Tapi Bapak Ibu yang memuliakan Allah, kebiasaan kita juga karena kepanitiaannya banyak. Setelah dipotong, sebelum dibagikan itu daging sapi, tulangnya sapi, kulitnya sapi, ya ada namanya makan bareng dia, makan sama-sama, diambil dagingnya, diambil tulangnya, diambil kulitnya dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana status hukumnya Bapak Ibu? Kalau kita sudah potong, sudah terkumpul peserta kurban itu, sampaikan, mohon maaf Bapak Ibu, ini panitia banyak, kebetulan belum pada sarapan dari rumah, apakah ikhlas diambil sedikit dari dagingnya, diambil dari tulangnya untuk dimasak sop, makan bersama? Mereka ridho, baru halalan thayyibah, halal ya. Tapi jangan pula sudah diizinkan ternyata habis separuh tuh, separuh sapi yang dimasak. Ini makan berapa hari itu? Ya, boleh diambil, boleh dimasak untuk makan sewajarnya atas izin daripada peserta kurban. Tapi Bapak Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, ketika seseorang sudah membayarkan untuk berkurban, dibelikan sapi dengan nominal sekian, habis sudah uangnya. Nah, kalau sudah dibagikan dagingnya, ibu dapat daging kurban karena ibu peserta kurban. Tidak boleh sedikit pun daging yang sudah kita peroleh itu kita jual kembali. Ini banyak betul lah daging itu, 5 kilo. Nah, takutnya tidak habis, berangkat dia ke pasar Bincen dijual 2 kilo. Maka apa kata Rasulullah? Fala udhiyatun lah. Tidak ada lagi pahala kurban bagi orang yang berkurban sudah dapat dagingnya kemudian dijual lagi kepada orang lain. Tidak boleh, hilang sudah pahala kurbannya, Pak. Rugi kita dari segi untung ruginya rugi. Mendingan 3,5 juta belikan daging itu. Berapa kilo? Nah, kalau sudah kita berkurban, jangan kita berharap ada kembalian ataupun daging yang sudah kita peroleh tadi dijadikan sebagai uang lagi, dinominalkan lagi, tidak boleh. Nah, kalau kita sudah berkurban ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sama ada ia kulitnya, sama ada ia dagingnya, sama ada ia tulang belulangnya, sama ada ia kepalanya dan lain sebagainya. Tidak boleh. Tapi ingat Bapak Ibu, sudah dipotong ini sapi, apapun bagian daripada tubuh ini sapi hendak diambil oleh panitia, wajib izin daripada peserta kurban. Tanya dulu, ini mohon maaf Bapak Ibu peserta kurban, apakah ada yang mau? Ini biasanya tidak tahu fungsinya, manfaatnya apa itu. Kalau jantan itu kan ada yang diambil itu. Ini yang paling utama hilang. Baru dipotong sudah hilang itu, entah siapa yang ambil. Ini harus izin daripada peserta kurban. Bagaimana peserta kurban ada yang mau? Ini bentuk lato-lato itu. Apakah ada yang mau? Tidak mau, baru boleh diambil. Kepalanya juga seperti itu.
Tawarkan dulu kepada peserta kurban, apakah ada yang mau. Kalau ada yang mau, mereka mengambil itu, karena mereka yang lebih berhak daripada kurban itu dibandingkan panitia. Kita panitia itu hanya membantu untuk memudahkan ibadah orang lain, itu saja Pak, membantu itu. Tapi Bapak Ibu yang memuliakan Allah, ini ketiganya banyak permasalahan. Yang keempat, ini berkaitan daripada pembagian. Hati-hati betul. Seandainya peserta kurban itu mengambil separuh daripada hewan kurbannya, itu sah kurbannya. Ini ibarat itu, tapi jangan pula separuh diambil, banyak betul lah diambil. Normalnya daging kurban itu kata Rasulullah sulus, dibagi 3, sepertiga untuknya dan keluarganya, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk kaum kirabatnya. Kaum kirabat dalam artian tetangga-tetangganya, sama ada ia muslim ataupun non muslim. Berarti non muslim itu tidak berdosa kalau mendapatkan daripada daging kurban, boleh, tapi lebih baik diprioritaskan yang muslim. Nah, diprioritaskan dulu yang muslim. Kalau sudah dapat merata, ternyata ada yang non muslim, mereka fakir miskin, kebetulan tinggal di samping rumah kita, itu boleh, mereka mendapatkan itu boleh, saling memberi itu boleh. Tapi kalau mereka membeli kita daging, memberikan kita daging satu plastik, ini kan bingung, ini daging apa, dipotong di mana, siapa yang motong, itu kan kita ragu. Tapi kalau mereka memberikan berupa makanan yang sudah terjamin kehalalannya, itu boleh. Seandainya ada orang yang non muslim, keyakinannya tidak satu akidah dengan kita Pak, dermawan dia, kaya raya dia, melihat satu rumah ibadah ataupun masjid musola itu kurbannya cuma 1 ekor, masyarakatnya banyak, maka ia beli 1 ekor sapi, ia diberikan kepada panitia kurban. Nah, itu sapi apakah boleh kita terima padahal yang memberikan itu non muslim? Boleh Pak, itu boleh kita terima. Kalau Masjid Al-Uswa tak mau menerima, biar kita bawa itu ke Masjid As-Sifa di Bumi Air Raja, boleh. Tapi kalau sudah dipotong oleh dia, baru jadi bangkai, tidak boleh ya potong itu, karena dia bukan muslim. Ya, berarti salah satu syarat ketentuan sahnya pemotongan hewan kurban itu adalah beragama Islam. Tapi Bapak Ibu yang memuliakan Allah, kebanyakan peserta kurban itu lari dia mencari tempat-tempat yang lebih murah dan yang lebih adil pembagiannya. Kenapa? Dikarenakan seharusnya peserta kurban itu bukan hanya mendapatkan 1 jatah saja Pak. 1 jatah dia sebagai peserta kurban, kalau bisa kasih dia 5 kantong plastik lagi. Untuk apa yang 5 kantong plastik? Mungkin dia punya keluarga, mungkin dia punya saudara yang fakir Pak, ataupun orang kaya sekalipun boleh itu. Saudara saya di arah Kijang sana tidak pernah dia berkurban, saya berkurban di sini, bagian saya cuma 1 kantong plastik, bingung dia mau bagi berapa. Maka seharusnya panitia ini sudah mewanti-wanti kemampuan berapa, 5 kantong plastik. Ini pernah kita jalankan di daerah Riau sana. 1 kantong untuk dia sebagai peserta kurban, agak sedikit banyak. Kemudian dikasih lagi 5 kantong plastik yang ukurannya lebih sedikit. Ini Pak, 5 kantong plastik lagi, mungkin Bapak punya saudara yang membutuhkan itu, kasih kepada peserta kurban itu. Karena dia tahu saudara-saudaranya kita, panitia mungkin tidak tahu saudara daripada peserta kurban itu tinggal di mana. Seharusnya seperti itu pembagiannya. Sepertiga untuk keluarganya, sepertiga lagi untuk tetangganya, sepertiga lagi untuk fakir miskin. Ini pembagian daripada daging-daging kurban itu. Tapi biasanya prakteknya di lapangan tidak seperti itu. Yang lebih berhak itu adalah panitia. Ini dasarnya dari mana? Dari Baghdad. Tidak seperti itu Pak. Kita panitia ini ingat, hanya pembantu untuk melaksanakan ibadah daripada saudara kita. Apapun kebijakan wajib izin daripada peserta kurban. Apapun kebijakan wajib diketahui oleh peserta kurban. Nah, terkadang banyak isu di masyarakat, tidak boleh dijual ini, tidak boleh dijual itu. Yang tidak boleh menjual itu adalah peserta kurban. Kalau seandainya ada fakir miskin, dia dapat
daging, dapat daging dari masjid ini, dapat daging dari masjid sana, dia bingung Pak, uang tidak ada, ini mau dimasak rendang butuh biaya untuk membeli bumbunya, membeli santannya dan lain sebagainya, kemudian dia jual satu kantong plastik, boleh itu, karena dia bukan peserta kurban. Nah kita yang mendapati itu karena status fakir miskin bingung untuk masaknya seperti apa, maka boleh itu, boleh dijual. Larangan itu kan khusus diberikan kepada peserta kurban. Ya, tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah terakhir. Ini berkaitan daripada juldun. Juldun itu adalah kulit daripada hewan kurban. Ini kita kutip daripada pendapat Darul Ifta Al-Masriyah, komisi fatwa yang berlaku di negara Mesir. Apa kesimpulan daripada fatwanya? Jam'ul juludul udhiyah min ashabil adahi sadaqah. Mengumpulkan daripada kulit-kulit kurban ini dikarenakan tidak ada lagi yang mau. Peserta kurban sudah dikasih, tidak mau lagi mereka karena terlalu banyak. Kita kumpulkan, kita sedekahkan kepada orang lain, ternyata sudah disedekahkan juga tidak ada yang mau lagi, sudah pada dapat semua tuh. Maka kebijakan daripada panitia dan juga diketahui oleh peserta kurban, itu kulit boleh dijadikan sebagai nilai, tapi bukan manfaat untuk satu orang. Daripada sayang dia mubazir, ini kesimpulan daripada fatwa. Tidak dikembalikan uangnya kepada peserta kurban, tapi dimasukkan kepada kemaslahatan orang banyak untuk dimasukkan ke kas masjid dan lain sebagainya. Ini daripada pertimbangannya mubazir kulit itu. Tapi terkadang kan ada oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab, dia sembunyikan. Setelah disembunyikan, ia potong kecil-kecil, ia jadikan kerupuk jangai, dijual jadi pitih, pitihnya banyak ada. Nah itu kan kemaslahatan dan keuntungan kepada orang tertentu. Ini yang tidak boleh, ini yang tidak boleh. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak persoalan-persoalan di dalam permasalahan daripada kurban itu sendiri. Tapi daripada hadis yang kita bacakan tadi lebih terfokus kepada panitia itu pembahasannya. Ya, mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan, silakan kepada Bapak Ibu. Ada waktu kita 7 menit lagi lah, atau 6 menit lagi. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa pertanyaan yang pertama, kita sudah bicara kurban itu berupa sapi, kambing. Baik. Jual itu apakah bisa dengan TV, apakah kuda? Bolehkah kita kurban dengan kuda dan bull dan sebagainya? Kemudian yang kedua, kalau sholat itu ambilnya di masjid apa berapa? Yang ketiga terakhir, ya, dua saja lah. Ya. Kalau di Arab itu sering kita berbeda pelaksanaan. Di Arab sudah sholat id, tapi kita masih puasa. Itu kan dosa, artinya sudah diberi kok masih berdosa. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini permasalahan yang agak dalam ya. Waktu kita sempit. Yang pertama adalah masalah hewan kurban. Kalau kita lihat dari segi definisi udhiyah itu sendiri adalah jabhul bahaimul makhsusah fi waqtil makhsusah li talabi qarabi ila Allah taala. Berarti definisi daripada kurban itu adalah menyembelih hewan ternak yang dikhususkan pada waktu yang dikhususkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hewannya tertentu, waktu pelaksanaannya tertentu. Tujuan daripada ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah.
Berarti hewan tertentu yang dimaksudkan di dalam definisi itu disampaikan oleh Nabi adalah al-bahaim. Apa itu bahaim? Bahaim itu adalah hewan ternak. Hewan ternak itu cuma 3 golongan: onta, sapi, dan kambing. Itu yang boleh dikurbankan. Ayam jantan itu tidak boleh dikurbankan. Seseorang yang jantan itu korban perasaan yang banyak. Nah, kalau korban yang lain tidak ada. Berarti 3 ini: onta dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya. Berarti sapi boleh, lembu boleh, kerbau juga boleh. Tapi kalau di Arab itu kurban kerbau itu jarang, karena di sana jarang juga kita temukan kerbau. Di Indonesia juga jarang kerbau itu dikurbankan. Kenapa? Karena manfaatnya banyak untuk bajak sawah dan lain sebagainya. Seandainya berkurban kita dengan seekor kerbau boleh, karena itu masih satu jenis daripada sapi, lembu, kerbau. Dan juga kambing jantan, kambing betina, kambing kacang, domba Garut, itu satu jenis, itu boleh. Bukan berarti kambing Jawa saja yang boleh, domba Garut juga boleh. Yang jelas jenisnya adalah kambing dan sejenisnya. Sama ada ia jantan, sama ada ia betina. Berarti boleh, tidak harus jantan, betina juga boleh. Tapi kenapa lebih diprioritaskan jantan? Karena jantan itu lebih banyak dagingnya. Karena jantan ini kecil kemungkinan ada, dan bahkan tidak mungkin kita temukan di perutnya itu janin. Ini jantan kok bunting pula, kan seperti itu. Yang hamil itu adalah betina. Terkadang kalau kita sembelihkan betina itu ada janinnya. Ini yang jadi masalah. Maka lebih diprioritaskan jantan. Bukan berarti tidak boleh betina ya. Boleh. Berkurban dengan sapi betina boleh. Ini perkara masalah al-bahaim. Yang lainnya tidak boleh. Tidak boleh itu. Gajah, apalagi kuda, ayam, bebek, ini tidak boleh. Tidak termasuk kategori kurban. Hanya 3 ini saja dibatasi di dalam agama. Kemudian yang kedua, ini perkara pelaksanaan sholat Idul Adha. Itu lebih dianjurkan di lapangan kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan. Jangan pula kita di lapangan sholat sampai ke jalan itu. Ya orang berlalu lalang sehingga memberikan mudarat kepada orang lain. Ya seperti itu. Padahal kita ada tempat yang lain. Apalagi belakangan ini kan musim hujan dan lain sebagainya. Kalau seandainya dibandingkan ada lapangan luas, cuacanya cerah, dan juga ada masjid, mana yang lebih diprioritaskan pelaksanaan daripada sholat Idul Adha ini? Lebih dianjurkan di lapangan. Kenapa lebih dianjurkan di lapangan? Biar lebih banyak muat itu. Dan juga disunnahkan untuk berangkat dan pulang dari tempat sholat itu dengan jalur yang berbeda. Jangan pula kita lewat lewat Kijang, kemudian baliknya lewat Tanjung Uban, itu jauh betul. Nah, kenapa dimaksudkan berbeda itu? Biar lebih banyak kita ketemu dengan orang lain, berpapasan, bersalam-salaman. Itu maksudnya, Pak. Kalau masuknya dari pintu ini, pastikan keluarnya dari pintu sono. Tapi kan sendal saya di situ katanya. Udah, mutar saja ngambil sendal balik. Biar lebih banyak orang kita ketemu, ya seperti itu. Yang terakhir berkaitan daripada perbedaan. Ini sesuatu yang wajar. Berbeda iklim, berbeda masa, berbeda waktu antara Indonesia dengan negara-negara lain. Nah, ketika kita melihat hilal, ini panjang sih sebenarnya dalam fikih itu. Ada dengan menggunakan hisab, ada menggunakan ru'yah dan lain sebagainya. Nah, ketika berbeda pelaksanaan antara Idul Fitri atau Idul Adha di Indonesia dengan Idul Adha di Saudi Arabia, atas keputusan daripada Majelis Ulama di Indonesia, itu boleh. Itu hal yang wajar. Itu namanya ikhtilafur rahmah. Perbedaan itu adalah memunculkan rahmat. Tapi kalau memang kita mengikuti waktu di Saudi, ya silahkan, nggak ada masalah tuh. Tapi jangan pula kita ikut 2 kali dalam pelaksanaan sholat Idul Adha. Hari ini di Masjid Uswah, oh ternyata di Makkah besok sholatnya, besok ikut lagi dia sholat. 2 kali sholat, ini jadi masalah, nggak jelas ini.
Harusnya kan komitmennya satu, ikut di Indonesia apa ikut di Saudi. Nah, itu saja. Mau ikut waktu Saudi boleh, mau ikut ketentuan di Indonesia juga boleh. Tapi kalau saya secara pribadi lebih menganjurkan apa yang diputuskan oleh majelis ulama kita di Indonesia. Karena kita tinggal di sini. Tapi bukan menutup kemungkinan dan tidak boleh menyalahkan ketika ada saudara kita yang lebih dahulu menentukan sholat Idul Adha. Ya silahkan. Yang tidak boleh dua-duanya kita ikut. Ya, seperti itu. Singkatnya seperti itu, Pak. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena waktu Isya sudah masuk, kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.